Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Fitokimia 2 tentang pembuatan reagen screening fitokimia, senyawa fenolik dan flavonoid. Dengan saya Triana, NIM 2018-51304. Baik, saya akan mulai presentasinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari senyawa fenolik. Senyawa fenolik merupakan senyawa metabolis sekunder yang terdapat dalam tumbuhan dengan karakteristik memiliki cincin aromatik yang mengandung satu atau dua gugus hidroksi atau OH. Dalam tumbuhan, kelompok senyawa ini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama ada lignin sebagai pembangun dinding sel, kedua antosianin sebagai pigmen bunga, yang ketiga ada flavonol sebagai pengendali tumbuh, yang keempat ada flavonoid sebagai pertahanan, yang berikutnya ada fenol sederhana untuk menghambat dan memacu perkecambahan, yang terakhir ada bau-bauan seperti vanilin dan metil salisilat. Dan berikut adalah contoh fenolik. Bisa lihat dari gambar tersebut, ini adalah contoh dari fenolik. Kemudian, senyawa fenolik dapat dibedakan atas dua jenis senyawa utama, yaitu senyawa fenolik yang berasal dari jalur asam asetat mevalonat. Untuk contoh mevalonat adalah senyawa poliketida, sedangkan contoh asam asetat adalah fenilpropanoid. Yang kedua ada senyawa fenolik yang berasal dari jalur asam sikimat. Kemudian ada sifat-sifat dari senyawa fenolik. Yang pertama, cenderung mudah larut dalam pelarut polar. Yang kedua, bila murni tak berwarna. Yang ketiga, jika kena udara akan teroksidasi menimbulkan warna gelap. Yang keempat, membentuk kompleks dengan protein. Yang kelima, sangat peka terhadap oksidasi enzim. Yang keenam, mudah teroksidasi oleh basa kuat. Yang terakhir, menyerap sinar UV-vis. Berikutnya, fenolik dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama ada fenol sederhana. Contoh dari fenol sederhana ada orsinol, resosinol, dimetylresosinol, katekol, hidrokuinon, pirogalol, dan fluoroglucinol. Yang kedua ada polifenol. Contohnya ada lignin, melanin, dan tanin. Kemudian, pengertian senyawa flavonoid. Flavonoid merupakan kelompok senyawa fenolik terbesar di alam. Banyaknya senyawa flavonoid ini karena banyaknya jenis tingkat hidroksilasi, alkosilasi, dan glikosilasi pada strukturnya. Flavonoid merupakan golongan metabolit sekunder yang disintesis dari asam pirufat melalui metabolisme asam amino. Berikut ini ada struktur flavonoid dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada kalkon, kedua flavon, ketiga flavonol, empat flavanon, kelima antosianin, dan yang terakhir ada isoflavon. Kemudian berikut ada pembuatan reagen screening fitokimia. Senyawa fenolik dan flavonoid ada 23 macam, yaitu yang pertama uji reagen alkali. Pada pengujian ini ditandai dengan perubahan warna menjadi kuning pekat menandakan adanya flavonoid. Yang kedua ada uji PB asetat. Pengujian ini ditandai dengan perubahan larutan menjadi putih keruh menandakan adanya fenol. Yang ketiga uji gelatin. Pada pengujian ini dapat dilihat dari campuran berwarna putih menandakan adanya senyawa fenolik. Yang keempat uji veriklorida. Pada uji ini diketahui warna hijau pekat menandakan adanya senyawa fenolik. Sedangkan apabila ada perubahan warna dari pink menjadi merah tua menandakan adanya flavonol glikosida. Yang kelima, antimoni 3 klorida. Pada uji ini dilakukan dengan cara semprot plat dengan larutan jenuh dari 25 gram antimon 3 klorida dalam kloroform. Panaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 10 menit. Dengan cahaya UV, lihat spot fluorescent di panjang gelombang 360 nanometer. Keenam, ada reagen semprot untuk flavonoid dan senyawa fenolik aluminium klorida. Pada uji ini dilakukan dengan cara larutkan 1 gram aluminium klorida dalam 100 ml etanol 95%. Gunakan untuk menyemprot. Hasil terlihat dari warna kuning fluorescent dengan cahaya UV 360 nanometer.
Berikut ini yang ketujuh ada emerson untuk mendeteksi fenol. Yang kedelapan ada p-anisaldehid atau asam sulfat. Dengan cara campurkan 5 ml p-anisaldehid ke dalam 50 ml asam asetat glasial dan 1 ml asam sulfat 97%. Gunakan selalu larutan baru untuk menyemprot plat. Panaskan pada suhu 105 derajat Celcius sampai spot terlihat. Latar belakang plat bisa dibuat lebih terang dengan semprotan uap air. Spot yang terlihat bisa berwarna ungu, biru, merah, abu-abu, atau hijau. Yang kesembilan, reaksi Boute. Untuk mendeteksi fenol, keringkan dan panaskan plat kromatogram. Letakkan plat panas dalam chamber yang berisi uap NO2 atau dari asam nitrat pekat selama 3-10 menit. Kemudian diuapi dengan uap NH3 atau dari amonia pekat. Yang ke-10 ada reagen kloranil. Untuk mendeteksi fenol, semprot plat dengan larutan yang terbuat dari 1 gram tetraklorope-benzoquinone dalam 100 ml toluen. Yang ke-11 ada kloramin T. Larutkan 5 gram reagen dan 0,5 gram NaOH ke dalam 100 ml Aquades. Digunakan untuk mendeteksi senyawa fenolik. Yang ke-12 ada DDQ. Reagen DDQ digunakan untuk menyemprot plat mendeteksi fenol. Kemudian yang ke-13 ada 2,6 dikloroquinone. Dia untuk mendeteksi fenolnya dengan cara semprot plat dengan larutan baru, kemudian panaskan pada suhu 110 derajat Celcius selama 10 menit, dan diuapi dengan uap NH3. Yang ke-14 ada etanolamina difenilborat. Pengujian ini dilakukan dengan cara membuat 2 larutan. Untuk larutan pertama, dia berisikan tentang larutkan 1 gram etanolamina difenilborat dalam 100 ml metanol. Untuk larutan kedua, dia berisikan tentang larutkan 5 gram politilen glikol dalam 100 ml etanol. Untuk prosedur kerjanya, untuk mendeteksi flavonoid, dengan cara semprot plat dengan larutan 1, kemudian semprot dengan larutan 2, amati dengan UV di panjang gelombang 365 nanometer. Yang ke-15 ada reagen Fast Blue B. Larutkan 0,5 gram Fast Blue B atau tetrazotizethioanisidin dalam asetan atau Aquades dengan 9:1. Selalu gunakan larutan baru. Semprot plat 2 kali dengan larutan tersebut, lalu semprot berkali-kali dengan larutan 0,1 m. NaOH hasilnya sama dengan senyawa cannabinoid ditunjukkan dengan berubahnya warna menjadi merah tua atau ungu. Yang ke-16 ada feriklorida atau asam sulfat. Dengan cara larutkan 2 gram feriklorida dalam 83 ml N-butanol dan 15 ml asam sulfat pekat. Gunakan larutan tersebut untuk menyemprot KLT. Panaskan pada suhu 110 derajat Celcius selama 5-30 menit. Untuk cek hasilnya setiap 5-10 menit untuk melihat adanya warna atau spot fluorescence di panjang gelombang 254 nanometer dan 360 nanometer. Pengamatan bisa diteruskan sampai spot menjadi berwarna coklat, abu-abu, atau hitam. Ke-17 ada feriklorida dan kalium ferricyanida. Larutkan 3 gram feriklorida dan 3 gram kalium ferricyanida ke dalam 100 ml 2 m asam hidroklorida. Digunakan untuk mendeteksi senyawa fenolik dan amina aromatik. 18 ada reagen GIP. Untuk mendeteksi fenol dengan cara larutkan 3 gram 2,6 dibromo N-chlorope-benzoquinone imina dalam 100 ml metanol atau toluen. Yang ke-19 ada PB tetrasetat atau lead tetrasetat. Pengujian ini dilakukan dengan membuat 2 larutan. Untuk larutan pertama berisi larutkan 2 gram PB tetrasetat ke dalam 100 ml asam asetat glasial. Untuk larutan kedua, larutkan 1 gram 2,7 diklorofluoresen dalam 100 ml etanol. Cara kerjanya, campurkan larutan 1 dan 2 masing-masing 5 ml dan tambahkan toluen kering sampai 200 ml. Larutan reagen ini hanya stabil 2 jam. 20 ada tetracyanothilen atau reagen TCNE. Untuk mendeteksi fenol, larutkan 0,5 sampai 1 gram tetracyanothilen ke dalam diklorometan atau toluen. Gunakan untuk menyemprot plat. Panaskan pada suhu derajat
Celcius dalam waktu singkat. Yang ke-21 ada reagen TNF atau trinitrofurenon. Larutkan 2 gram 2,4,7 trinitrofurenon dalam 100 ml toluen. Gunakan untuk menyemprot plat. 22 ada otolidin dan diazoxide. Larutan tolidin dengan campurkan 5 gram otolidin dan 14 ml asam hidroklorida ke dalam 100 ml aquades. Untuk larutan nitrat, larutkan 10 gram natrium nitrat dalam 100 ml aquades. Selalu siapkan larutan baru. Untuk cara kerjanya, campur 20 ml larutan tolidin dan 20 ml larutan nitrat pada suhu 0 derajat Celcius sambil diaduk konstan. Larutan penyemprot ini stabil hanya 2-3 jam. Setelah penyemprotan, diperlukan beberapa waktu sampai spot berwarna terbentuk. Dan yang terakhir ada asam p-toluensulfonik untuk mendeteksi steroid dan flavonoid. Larutkan 20 mg asam p-toluensulfonik dalam kloroform. Gunakan untuk menyemprot plat, lalu panaskan beberapa saat pada suhu 100 derajat Celcius. Amati spot dengan UV pada panjang gelombang besar. Baik, berikut saya lampirkan sumber pembahasan dari PowerPoint saya yang telah saya buat. Yang pertama bersumber dari buku Fitokimia dan yang kedua dari jurnal penelitian. Berikut tidak lupa juga saya lampirkan berupa link. Baik, itu saja dan saya ucapkan terima kasih. Sekian dari presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.